Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Baik, untuk hari ini Ibu akan lanjutkan. Kita masih belajar mendeskripsikan yang bagian kedua ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut kita nanti bisa belajar lebih nyaman dan juga lebih mudah paham ya. Amin. Oke, kita langsung lanjutkan lagi untuk belajar mendeskripsikan. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan apa sih teks deskripsi itu apa, terus bagian-bagiannya apa, tujuannya teks deskripsi itu tuh apa, dan isinya dari teks deskripsi itu apa, ciri-cirinya itu apa, kenapa harus menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat, ini tujuannya untuk apa, itu sudah Ibu jelaskan. Nah, di bagian kedua ini kita akan melihat lebih jauh teks deskripsi ya. Bagaimana penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Coba kita baca dulu teks yang kemarin ya, teks Ibu inspirasiku. Jadi ada ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya berbentuk bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 40 tahun, kulihat rambutnya masih hitam legam. Pandangan matanya sudah mulai melemah, meskipun demikian hatinya masih sekokoh baja. Dan di paragraf yang kedua, Ibu bacakan ya. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia juga sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Ibu adalah wanita yang menjadi inspirasiku, mengajarkanku arti kesabaran dan keteguhan hati untuk selalu menebarkan kebaikan kepada sesama. Jadi Ibu kasih ini ya, dicontohkan ini teks ibuku inspirasiku. Nah, teks ini nanti sudah Ibu kasih tanda, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Ini nanti untuk menjelaskan masing-masingnya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, dari teks tersebut ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi kalimat-kalimat yang sudah Ibu tandai kuning itu berfungsi untuk mengkonkretkan. Contohnya misalnya kalimat, ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi penggunaan kata ramah dan tutur katanya lembut ini untuk mengkonkretkan atau untuk menjelaskan atau untuk membuktikan bahwasannya ibu ini wanita yang sangat baik. Kalau misalnya ditelaah gitu ya, ibu adalah wanita yang sangat baik. Buktinya mana gitu kan ya? Buktinya dia ramah. Buktinya dia tutur katanya tuh lembut kepada siapa saja. Berarti ramah dan juga tutur katanya lembut kepada siapa saja ini mengkonkretkan bahwasanya si ibu ini adalah seorang wanita yang sangat baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari teks tersebut kita juga ada kalimat-kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Oke, fokusnya di cerapan panca indera ya. Nah, maksudnya perhatikan contohnya ya. Jadi maksudnya cerapan panca indera itu kita disuguhi teks, bentuknya teks ya, tulisan, tetapi dengan membaca tulisan itu nanti pembaca dapat seolah-olah melihat, merasa ataupun mendengarkan dari teks itu. Dilihat contohnya coba ya. Mukanya berbentuk bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang, sampai usia 40 tahun kulihat rambutnya masih hitam legam. Di sini ada penggunaan kalimat-kalimat yang kita itu bisa mengimajinasikan bentuk fisik dari seseorang ibu. Yang pertama, bentuk mukanya itu bulat. Bentuk mukanya bulat. Kemudian alisnya tipis. Kemudian kulitnya berwarna sawo matang. Terus tingginya nggak tinggi-tinggi banget, tapi juga tidak pendek-pendek banget. Rambutnya hitam dan bergelombang.
dan masih hitam legam ya. Jadi rambutnya masih hitam, mukanya bulat, alisnya tipis, kulitnya sawo matang, nggak tinggi, nggak pendek. Ini adalah penggambaran dari sosok seorang ibu. Jadi dari kalimat-kalimat tersebut kita bisa membayangkan, oh ibunya berarti fisiknya mirip seperti ini, kayak gitu ya. Itu namanya kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Oke ya. Oke, selanjutnya di teks tadi Ibuku Inspirasiku itu juga ada penggunaan kalimat dengan imbuhan. Nah, ini kalimat-kalimat yang di garis bawah itu yang kata dasarnya diawali huruf K, P, T, dan S gitu ya. Oke, coba perhatikan yang tadi di teks sudah Ibu tandai dengan warna merah ya. Udah Ibu tandai warna merah ini. Oke, sekarang kita lihat penjabarannya. Yang pertama ada kata mengokohkan. Mengokohkan, bentar tak ganti warnanya. Ada kata mengokohkan. Berarti asal katanya itu akar katanya kokoh, kata dasarnya ya. Dapat imbuhan me dan an, menkokohkan gitu kan harusnya ya. Tapi huruf K ini luluh. Memang aturannya seperti itu ya. Jadi imbuhan me-an atau me kalau nempel di kata, di suatu kata yang awalnya itu huruf K, maka huruf K-nya ini hilang. Jadi mengokohkan ya. Hilang diganti huruf G, mengokohkan. Bukan menkokohkan tapi mengokohkan. Nah, jika kalimatnya seperti ini, dia juga sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya, semakin mengokohkan gitu ya, bukan menkokohkan tapi K-nya diganti menjadi huruf G. Oke, sekarang ada lagi kata menebarkan. Ini juga diawali me dan akhiran an, me-an ya, dengan akar kata dasarnya tebar. Nah, jika suatu kata diawali huruf T mendapat imbuhan me dan an, maka T-nya ini diubah menjadi N atau dihilangkan atau diluluhkan. Bukan mentebarkan tapi menebarkan. Tulis misalnya jadi menulis gitu ya, bukan metulis ya tapi menulis. Apalagi ya, misalnya tunggu jadi menunggu gitu ya. Itu jadi penambahan imbuhan atau akhiran imbuhan ya pada kata yang diawali huruf K, P, T, dan S itu ada beberapa penyesuaian. Coba nanti kalian ketika membaca teks gitu ya, baik dari mana saja, bisa berasal dari TV, bisa berasal dari internet maupun surat kabar dan buku, kalian bisa identifikasi tuh nanti. Huruf-huruf yang kata dasarnya itu diawali huruf K, P, T, dan S, ketika mendapat imbuhan pasti dia ada penyesuaiannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya juga ada penggunaan kata depan. Nah, kata depan ini kita perlu lebih teliti lagi ya. Karena kata depan itu penulisannya ada yang dipisah, ada yang digabung. Oke, kita lihat ya. Apa sih kata depan itu? Nah, kata depan itu nama lainnya adalah preposisi. Pre itu artinya sebelum, posisi itu suatu posisi. Jadi, sebagian besar kata benda itu dia menunjukkan tempat. Gitu ya. Kita lihat aja nih aturan penulisan kata depannya. Tadi Bu Ibu bilang kalau penulisannya itu beda-beda, ada yang dipisah dan ada yang digabung. Nah, sekarang kita lihat untuk kata depan yang menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Contoh, Ibu pulang dari masjid, atau enggak saya berangkat ke sekolah. Jadi ke dengan sekolah itu dipisah karena ke-nya ini kata depan menunjukkan tempat, yaitu sekolah gitu ya, sehingga harus dipisah. Tetapi kalau kata depannya ini merupakan suatu imbuhan, maka penulisannya harus digabung. Contohnya digabung ini ya, bukan tempat kan, gabung itu bukan tempat. Dipinjam, pinjam juga bukan kata tempat, berarti dipinjam, di-nya ini disambung. Selanjutnya juga ada kata depan yang digunakan sebagai judul ya, maka
Kalau judul biasanya kan depannya itu huruf pertama di kata-kata yang dibuat judul itu kan ditulis besar. Tetapi khusus untuk kata depan tetap ditulis huruf kecil ya. Nih. Perhatikan bedanya, contohnya tuh fenomena angin topan di Kota Semarang. F-nya besar, A-nya besar, T juga besar, K dan S-nya besar ya. Tetapi di ini tetap ditulis menggunakan huruf kecil karena dia itu sebagai judul gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga fungsinya gitu ya. Nah, kata depan, dengan, dalam, untuk, dan kepada yang ada di teks itu punya fungsi yang bermacam-macam. Misalnya kita lihat kata depan dengan. Nah, dengan ini dia itu berfungsi untuk menyatakan kesertaan. Misalnya pada kata cocok sekali dengan namanya, dengan arti bulan yang bersinar gitu ya. Jadi kata dengan itu bisa diganti dengan beserta. Jadi namanya tuh cocok beserta bulan yang bersinar. Kalau enggak misalnya contoh yang kedua yaitu pada kalimat dia juga sangat suka membantu orang lain terutama yang sedang dalam kesusahan. Nah, kata depan dalam di situ dia itu berfungsi untuk menunjukkan dia berada dalam situasi. Sedang dalam kesusahan berarti dia dalam situasi yang susah gitu ya. Oke, sekarang ada tugas. Tugasnya nanti ada 2. Ini tugas yang pertama, ada 2 nomor ya. Tugasnya yang pertama ini. Carilah kata yang digarisbawahi berikut. Gantilah kata yang digarisbawahi berikut dengan kata yang bermakna sama. Jadi silakan nanti kalian cari kata yang sama artinya dengan kata elok, dengan kata jernih, dengan kata beragam, dan kata menakjubkan ya. Ini misalnya A, ini kamu tulis ulang, A, sungguh titik-titik pemandangan di Raja Ampat. Nah, titik-titiknya itu kamu ganti dengan padanan kata elok. Yang B, air laut di pantai itu sungguh jernih. Nah, kata jernihnya ini coba kamu carikan padanan kata yang maknanya tetap sama. Jadi nanti air laut di pantai itu sungguh titik-titik. Gitu ya. Oke. Semoga kalian paham maksudnya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ke ibu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ini di penggunaan huruf kapital dan tanda koma pada teks deskripsi. Oke, sekarang ibu kasih contoh yang selanjutnya ya. Pesona Pantai Senggigi, ini teks deskripsi yang selanjutnya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Oke, kita lihat aja nanti fokus di paragraf pertama dan paragraf kedua nanti ya. Kita analisa bersama-sama. Kalau kita lihat di teks tersebut, maka khusus pada kata pantai ya. Nah, di kata pantai ini ada yang P-nya itu ditulis pakai P besar, ada juga yang ditulis P kecil. Coba lihat ya. Ini P-nya besar. Pantai, ini juga P-nya besar, tapi kok ini P-nya kecil? Kira-kira salah tulis enggak ya? Enggak, itu enggak salah tulis. Ini P-nya juga kecil. Gimana ini ya? Ada yang besar, ada yang kecil. Kita lihat alasannya. Jadi yang hurufnya itu kapital. Nah, hurufnya itu kapital, ini tuh karena dia merupakan nama sebuah pantai. Nama. Jadi kata nama sebuah pantai, maka P-nya itu diawali huruf kapital. Nih. Bukan hanya pantainya saja, kalau kita perhatikan di kalimat ini ya, Nusa Tenggara, N-nya juga besar, T-nya juga besar, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, ini juga diawali dengan huruf kapital karena kata-kata tersebut sudah digunakan untuk sebagai nama tempat. Jadi harus ditulis kapital karena nama tempat gitu ya. Selanjutnya coba lihat pada kalimat Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, titik. Kalau kita lihat di sini ada penggunaan titik dan koma ya. Yang di sini ada koma,
koma. Nah, koma-koma ini berfungsi untuk apa? Koma-koma ini berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian dari geografi tertentu. Misalnya ya, dari kecamatan, kemudian ke kabupaten, terus ke provinsi. Ini kan urutan dari tempat, dari yang lokasinya lebih kecil ya, kecamatan, kemudian lebih gede lagi ke kabupaten, terus lebih luas lagi wilayahnya ke provinsi. Itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan di sini nih ada tanda titik. Nah, itu berfungsi untuk mengakhiri kalimat tersebut. Gitu ya. Jadi penggunaan tanda koma dan juga tanda titik ini ternyata ada fungsinya. Jadi kita kalau membaca atau membuat teks harus diperhatikan tanda koma dan juga tanda titik tersebut ya. Oke, sekarang Ibu perlihatkan tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini Ibu kasih beberapa contoh kalimat ya yang terdapat kesalahan penulisan, baik huruf kapital maupun tanda bacanya. Silakan nanti teman-teman lihat kira-kira yang betul bagaimana. Kita kasih contoh misalnya ya. Contoh ada kalimat Andi menanam jagung di sawah. Sehingga hari ini Andi menanam jagung di sawah titik. Sehingga hari ini dia tidak pergi ke sungai. Ini contoh kalimat yang salah ya, yang benar ditulis kalimatnya yang harusnya yang benar gimana? Andi menanam jagung di sawah, koma. Jadi yang titiknya ini diganti koma. Kemudian jagungnya ini yang huruf kapital itu juga ditulis kecil. Ya. Kemudian ini ada kata di sawah. Ini juga di dan sawah itu digabung, pada harusnya dipisah. Coba tak ulangi lagi ya. Kesalahannya ada 3. Yang pertama, jagung, J-nya harus kecil. Kemudian di sawah, ini karena sawah menunjukkan tempat, berarti di spasi sawah harus dipisah ya dinya. Kemudian tanda titiknya ini diganti koma. Nah, kesalahannya itu juga kalian tuliskan di sini biar jelas, biar jelas sawahnya yang mana gitu ya. Oke, ini ada 3 kalimat yang harus kalian perbaiki ya. Jadi silakan nanti ditulis yang salahnya seperti apa, yang benarnya seperti apa, dan alasannya atau yang diperbaiki itu yang mana. Jadi kalian mengerjakannya persis seperti contoh yang ini gitu ya. Silakan tadi tugas 1 dan tugas 2 silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah bisa difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Sekali lagi kalau masih ada yang masih bingung atau belum paham bisa ditanyakan aja, nggak usah sungkan-sungkan. Tugasnya maksimal deadline-nya itu jam 8 malam nanti. Kalau misalnya telat silahkan juga dikirimkan, tetapi ada pengurangan nilai ya. Ingat bahwasanya tugas harian ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dan juga berpengaruh terhadap kenaikan kelas kalian. Oke, terima kasih, selalu jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.